Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu al-khamisatu. Ya. Yaqulullahu ta'ala ya bani Adam la takun mimman yuqassiru at-taubah wa yutawwilu al-amal wa yarju al-akhirah bi ghairi amal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur al-khamisatu kan kaping 5. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya bani Adam ing dawuh ya bani Adam he anak turune Nabi Adam la takun mimman yuqassiru at-taubah la takun ojo ono sapa sira iku mimman setengah saking wong yuqassiru kang nyendakake sapa man at-taubata ing taubat wa yutawwilu lan dawaake sapa man al-amala ing angen-angen wa yarjulan ngarep-arep sapa man al-akhirata ing kebagusan akhirat tapi bi ghairi amalin kelawan tanpa amal. Yaqulu ngucap sapa man qaulal abidina kelawan koyo ucapane pira-pira wong ahli ibadah tapi wa ya'malulan amal sapa man amalal munafiqina kelawan koyo amale pira-pira wong munafik. Ini larangan Allah kepada kita, wahai umat manusia, janganlah kamu menjadi orang yang malas untuk bertaubat. Janganlah kamu itu membatasi diri untuk bertaubat. Bertaubatlah sesering mungkin. Ketika ingat bertaubat. Apa Mbak? Kenapa jatuh? Jangan batasi diri untuk bertaubat. Teruslah bertaubat semampunya, seingatnya. Ketika ngaji wajib itu saya selalu bilang kepada teman-teman santri semuanya, kita ini harus terus bertaubat. Baginda Nabi itu punya sifat maksum, terjaga dari kemaksiatan atau terjaga dari dosa. Tapi beliau itu setiap harinya ratusan kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki sifat maksum, selalu bermaksiat, ingat kepada Allah saja jarang-jarang, kok malas untuk bertaubat? Sehingga Allah menyeru kepada kita, janganlah kita ini membatasi diri untuk bertaubat. Kalau bertaubat itu semaksimal mungkin, sesering mungkin. Dan janganlah kita itu menjadi orang yang tulul amal, atau ketika memikirkan sesuatu terlalu panjang. Makanya ada bahasa, kalau bahasa Cirebonnya itu kaya beli duit pangeran baik, kaya nggak punya Tuhan saja. Kita tuh kalau terlalu meresahkan sesuatu yang belum datang itu seakan-akan kita ini tidak memiliki Tuhan. Coba kita ini tawakal, pasrah kepada Allah.
Hasilnya bagaimanapun, yang penting saya sudah usaha, pasrah kepada Allah. Allah yang lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Itu yakini. Dan janganlah yarju al-akhirah bi ghairi amal. Kita juga jangan menjadi orang yang mengharapkan supaya masuk ke surga, tapi kita hanya santai-santai saja hidupnya. Ibadah males, ngaji males, syawir males. Kita santai-santai saja, tapi kita ini mengharapkan supaya kita masuk ke surga, supaya kita ini menjadi keluarganya Allah, orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi kita santai-santai saja, karena nggak mungkin surga itu atau ridhonya Allah Ta'ala itu bisa kita dapatkan dengan susah payah. Nggak ada ceritanya kita santai-santai saja, nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan kewajiban, tapi kok dapat ridhonya Allah. Nggak ada ceritanya. Kita pasti harus rajin, harus giat dalam beribadah, harus giat dalam ngaji, belajar, supaya mendapatkan ridhonya Allah. Karena percuma hanya mengharapkan supaya mendapat keselamatan akhirat, tapi dia bi ghairi amalin, dengan tanpa adanya amal sedikit pun. Yaqulu qaulal abidina, dia mengucapkan ucapan-ucapan seperti dia itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ucapannya yes, ucapannya itu penuh dengan dalil. Kalau bikin caption itu luar biasa. Caption IG, kamu bikin story, tulisannya makolahnya Imam Ghazali, makolahnya siapa Jalaluddin Ar-Rumi, andalan nih berarti. Orang andalannya orang-orang yang mabok agama itu biasanya Jalaluddin Ar-Rumi. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang mabok agama itu adalah orang-orang yang pengen cepat sampai hakikat tanpa melalui jalan thariqat, tanpa melalui jalan syariat. Makanya yang dikutip itu masalah hati, tentang tasawuf sufi. Padahal syariat saja belum sempurna, belum dilakukan bahkan. Nah ini, janganlah kita ini mengucapkan ucapan-ucapan seperti halnya kita ini adalah orang yang ahli ibadah, padahal ya'malu amalal munafiqin, padahal kita ini beramal seperti amal-amalnya orang munafik. In u'tiya lamun den paringi sapa man, in u'tiya lamun den paringi sapa man, lam yakna mongko ora nrimo sapa man. Ketika diberi oleh Allah Ta'ala harta yang sedikit atau rezeki yang sedikit, kita tidak menerima, tidak ridho. Ketika ditakdirkan, dituliskan kita ini memiliki nasib, suatu nasib yang tidak kita sukai, kita marah kepada Allah. Wa in muni'a, dan lamun den cegah sapa man, lam yasbir mongko ora sabar sapa man. Ketika tidak mendapatkan sesuatu lalu kita marah. Lah janganlah menjadi orang-orang yang seperti ini. Ketika kita memiliki keinginan, kemudian Allah menakdirkan kita untuk tidak mendapatkannya, jangan marah. Mungkin di kesempatan lain kita akan mendapatkannya. Ketika kita ini terus berusaha ikhtiar itu, Allah tidak akan mengkhianati kita, nggak mungkin. Ketika kita ini usaha mati-matian, pasti nanti akan terlihat hasilnya. Itu pasti. Dan hasil itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Dan takdir itu adalah apa yang terbaik untuk diri kita. Itu Allah, cara bekerjanya takdir Allah itu seperti itu. Jadi jangan dikira Allah itu akan memberi apa yang kita inginkan. Awas loh, jangan mengira bahwa ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu karena saya menginginkan sesuatu tersebut, maka Allah pasti akan mewujudkannya. Jangan punya keyakinan seperti itu. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Paham ya? Jadi ketika kita ini berusaha mati-matian untuk mendapatkan sesuatu, terkadang itu hasilnya yang kita dapatkan itu bukan sesuatu itu, tapi sesuatu yang lain, yang bahkan lebih berharga ataupun lebih rendah harganya. Yang jelas itu semua adalah yang terbaik untuk diri kita. Paham?
Jadi belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah itu akan menakdirkan kita dengan takdir yang terbaik, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi pasrah saja, yakin saja bahwa Allah akan menakdirkan takdir yang terbaik untuk diri saya. Itu harus diyakini. Ya'muru perintah sopoman bil khairi kelawan kebagusan. Lah kita ini kita banget nih. Kita ini mudah sekali memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi wala yaf'aluhu lan ora agawe sopoman ing khair. Tapi kitanya sendiri nggak bisa atau nggak mampu melakukannya. Mudah nasehatin orang lain, tapi kita sendiri susah untuk melakukan hal tersebut. Wayan halan nyegah sopeman bisyari kelawan penggawe olo, walam yantahi tapi ora kacegah sopeman. Dia melarang orang lain untuk melakukan sebuah kemaksiatan tapi dia sendiri melakukannya. Ini contoh-contoh orang yang yang Allah melarang untuk menjadi orang tersebut. Kita ini dilarang oleh Allah, ini dawuh-dawuhnya Allah ini semuanya diawali dengan la takun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang telah disebutkan tadi. Mencegah orang lain untuk melakukan keburukan, tapi kita sendiri melakukannya. Mencegah orang lain mabok, tapi kamu sendiri mabok. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sering, ini ada orang-orang di luar sana tuh sering. Biar saya aja yang mabok, kamu jangan. Pernah dengar gak ucapan-ucapan seperti ini? Pernah. Biar saya aja yang rusak, kamu jangan. Lah itu ucapan bodoh begitu. Harusnya bagaimana? Ya saya dan kamu jangan rusak. Bukan saya aja yang rusak, kamu jangan. Tapi kita semua ayo bareng-bareng jangan menjadi manusia yang rusak. Itu yang bagus, itu yang seperti itu. Walam yantahi tapi ora kacegah sapa man anhu saking syarr. Yuhibbu demen sapa man as-solihina ing pira-pira wong kang saleh, walaisa hale ora ana sapa man iku minhum saking setengah saking solihin. Setengah saking solihin. Dia cinta kepada orang-orang soleh tapi dia tidak berusaha untuk termasuk untuk menjadi orang yang soleh. Dia hanya cinta saja kepada orang soleh, tapi dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Makanya kenapa ada ulama-ulama atau kiai-kiai yang dawuh seperti ini? Udah ya nggak apa-apa. Orang-orang di luar sana yang preman-preman itu, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah cinta dulu ke kiai, cinta dulu ke ulama. Untuk niru urusan belakang. Ini bukan berarti kiai ini atau ulama itu melarang atau tidak menganjurkan orang-orang tersebut untuk menjadi orang yang soleh, bukan. Tapi setidaknya kalau dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, itu akan sedikit demi sedikit meniru perilakunya, meniru apa yang dilakukan oleh ulama. Contohnya kalian misalkan pulang jadi kiai, buka majelis di rumah, kemudian yang ikut itu adalah bajingan-bajingan, yang ikut itu preman-preman pasar, pagi mabok, siang malakin orang, malam ikut majelisan kamu. Nah, contohnya, paham nggak? Lah itu tuh nggak masalah, bagus. Tapi setidaknya kamu harus memberi impact baik, memberi efek baik kepada dia, walaupun sedikit. Paham? Karena percuma kalau kalian diikuti tapi tidak bisa menjadi contoh, itu percuma. Makanya kalian itu ketika nanti pulang kemudian menjadi tokoh agama, itu kalian itu harus menjaga haliyah kalian. Karena bahasanya kan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tingkah laku itu akan lebih mudah ditiru dibandingkan ucapan. Jadi kalau kalian hanya bisa nasihati dengan lisan saja, dibandingkan dengan kalian itu tidak menasihati dengan lisan, tapi tingkah laku kalian yang berbicara, tingkah laku kalian sesuai dengan syariat, bisa menjadi tauladan, maka ya nanti orang-orang itu akan lebih mudah mengikuti
hal haliah kalian atau tingkah laku kalian tadi dibandingkan hanya ucapan-ucapan dan ucapan. Paham ya? Okay. Jadi nggak masalah. Awal dikali udah nggak apa-apa. Yang penting ikut saya aja dulu. Untuk sekarang kalian mau maksiat silahkan maksiat, tapi ketika waktunya jam'iyahan atau majlisan ngaji itu ya berhenti dulu maksiat. Nanti sedikit demi sedikit yang namanya kebaikan itu pasti nular. Nanti lama-lama malu. Masa majlisan kok saya masih mabok, kok malamnya itu mendengar makolahnya baginda Nabi, siangnya kok malah maksiat. Kan lama-lama malu, akhirnya dia sendiri akan menghentikan kemaksiatan tersebut sedikit demi sedikit. Nah itu caranya seperti itu. Nah sehingga bahasanya kiai sudah, yang penting cinta dulu ke kiai, cinta dulu ke ulama, itu maksudnya seperti itu. Bukan jadi tidak termasuk ke makalah yang ini, tidak termasuk pada dawuhnya Allah yang ini. Kalau yang masuk ke dawuhnya Allah yang ini, dia hanya mencintai ulama, dia hanya mencintai kiai, tapi tidak menganjurkan atau tidak dianjurkan untuk mengikuti kiai tersebut atau ulama tersebut, sehingga dia tidak ada usaha untuk menjadi orang yang soleh, tidak ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah itu. Waya bakhodulan bendu sopoman, waya bakhodulan bendu sopoman al munafikina ing piro-piro wong kang munafik, tapi wahuwa hale utawi man iku minhum setengah saking munafik. Dia benci, sangat benci kepada orang yang munafik, tapi dia sendiri merupakan orang yang munafik. Dia benci terhadap kemaksiatan. Ada orang maksiat nggak suka, ada orang ghibah nggak suka, tapi ketika dia dipancing sedikit untuk ghibah, langsung nyerocos. Paham nggak? Banyak nggak yang begini? Banyak. Coba aja, ada orang-orang sok suci model segini ada. Coba aja, misalkan mbak-mbak ini lagi ngehibah tentang misalkan Bang Robih. Oh Robih tuh ganteng ya misalnya. Ya. Robih itu ganteng, suaranya enak. Ya. Tapi saya kemarin saya pas Robih lewat kok keteknya bau gitu misalnya. Contohnya misalkan lagi ngehibah seperti itu, ada teman kamu denger, ada apa? Terus ngobrol-ngobrol, udah nggak usah ngomongin orang. Kamu tuh kalau ngomongin orang tuh ghibah, nggak boleh, sama Allah dilarang. Dah baru selesai ngomong itu, baru selesai menghentikan temannya untuk ghibah, ada temannya lagi datang, tanya ke dia, kalau si Bang Ardi gimana? Oh iya Bang Ardi tuh langsung nyerocos banget. Hanya dipancing sedikit saja. Ari mau ngelarang. Tadi ngelarang tapi dipancing tentang Bang Ardi yang tampan dan rupawan tadi, langsung jalan baik. Ini ada orang-orang udah seperti ini. Lain itu adalah orang-orang yang benci terhadap orang yang munafik, benci terhadap kemaksiatan, tapi dia sendiri masuk di dalamnya. Harusnya bagaimana? Ya sudah, kayak orang tadi ngelarang, ketika dipancing pun tidak terpancing. Ya sudah. Ya. Oh Bang Ardi luar biasa Bang Ardi. Makanya banyak yang suka sama Bang Ardi, badannya bagus. Lah iya loh. Abang-abang tuh jangan salah. Mbak-mbak itu lebih suka kepada orang yang gemuk daripada orang yang kurus. Lah iya, kalau orang yang kurus gak ada yang buat mainan. Kalau orang gemuk kayak Bang Ardi, perutnya bisa jadi bola. Nah. Paham nggak? Coba. Jadi bisa buat macam-macam, bola bisa, gendang juga bisa kan? Iya, coba aja. Nah itu. Jadi kita itu ketika tidak menyukai sebuah kemaksiatan, ya setidaknya kita ini jangan ada di dalamnya, jangan termasuk orang yang ada di dalamnya. Dengan Yaqulu ngucap sapa man ma ing barang la yaf'alu kang ora agawe sapa man ing ma. Mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan olehnya, menganjurkan sesuatu yang tidak dilakukan olehnya. Ini sering banget kita tuh seperti ini. Makanya saya itu ketika ngaji
awal-awal itu, supaya saya ini tidak dicap termasuk orang yang ini. Saya ini kan selalu menganjurkan kalian, ayo ibadah bareng, ayo belajar, ngaji. Saya bukan berarti untuk kalian itu nggak bisa bahwa saya sudah bisa, enggak. Tapi di sini saya ayo belajar bareng, ngaji bareng, memperbaiki diri hari demi hari, lebih baik lagi. Ayo bareng-bareng. Bukan berarti saya sudah bisa lebih hebat daripada kalian, enggak. Tapi ayo bareng-bareng ngaji, bareng-bareng belajar. Makanya saya setiap ngaji selalu bilang seperti itu. Wa yaf'alulan agawe sapa man maing barang layak muru layuk maru maf'ul aja layuk maru kang ora den perintah sapa man ing ma, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa yastaufi lan amreh nuhoni sapa man maing barang layafi, di situ layafi ya, layafi kang ora nuhoni sapa man ing ma. Mamin yaumin ora ana utawi dina siji jadi din kang anyar iku illa wal ardu angin hale utawi bumi iku tu khotibuka ngomongi apa ard ing sira fi qauliha ing dalam ucapane ard takulu ngucap sapa ard laka maring sira. Jadi setiap harinya itu yang namanya bumi itu selalu ngajak ngobrol kita, cuma kitanya saja yang tidak dengar. Bagaimana ucapannya bumi? Ya bena Adam, ya anak turunin Nabi Adam. Tamshi lumaku sapa sira ala dhahri ing atase gigir ingsun. Kamu itu selalu berjalan di atas punggungku. Summa tukhzanu. Maka nuli den simpen sapa sira fi batni ing dalem weteng ingsun. Kamu pun sama. Ketika mati, kamu itu akan dikuburkan, dimasukkan ke dalam perutku. Wa ta'kulu lan mangan sapa sira asyahawati ing pira-pira kedemenane nafsu. Ala dhahri ing atase gigir ingsun. Kamu pun melakukan apapun yang kamu lakukan, memakan apapun yang kamu inginkan, kamu sukai, itu juga kamu lakukan di atas punggungku. Wa ya'kulu kalan mangan ing sira apa addudu set itu cacing fi batni ing dalam weteng ingsun. Kemudian bumi lagi bicara, ya bena Adam, he anak turunan Nabi Adam. Ini bumi bicara kepada kita. Anak utawi ingsun iku baitul wahsyati. Iku baitul wahsyati omah panggonane ngresah. Omah panggonane ngresah. Wa ana utawi ingsun iku baitul mas'alati omah panggonane pitakon. Wa ana utawi ingsun iku baitul wahdati omah panggonane ijen. Wa ana utawi ingsun iku baitadz zulmati omah panggonane pepeteng. Wa ana utawi ingsun iku baitul hayyati omah panggonane pira-pira ular. Wal aqari bilan piro-piro kala jengking. Kata bumi, wahai umat manusia, saya ini adalah tempat di mana kamu resah. Saya ini tempat di mana kamu bertanya. Saya ini tempat di mana kamu menyendiri. Saya ini merupakan rumah di mana kegelapan berada. Saya ini tempat di mana adanya binatang liar di atasku. Ya, ini ada kalajengking, ada ular dan macam-macam. Sehingga fa'murni mongko ngramekno sapa sira ingsun. Wala tukharribni lan ojo ngerusak sapa sira ingsun. Ramaikanlah aku, lestarikanlah aku, janganlah kalian merusak diriku. Ini kata bumi berpesan kepada kita. Jadi tempat kita ngapain aja, berbuat apapun seenak kita, itu adanya di atas bumi. Kita mati dipendam di perut bumi. Sehingga kita jangan merusak bumi, lestarikan bumi, rawatlah bumi tersebut, dunia tersebut.
Makanya bumi itu luar biasa besar. Makanya orang yang namanya bumi itu besar. Paham ya? Jadi nggak aneh kenapa Bang Ardi besar itu nggak aneh. Orang mati bakal dipendam di perut Ardi. Ya tadi kan gitu. Fi batnil ardi. Wetengnya gede men. Saya tuh kalau lihat Bang Ardi main bola kocak lucu. Saya susah membedakan mana bola mana perut ya. Bang Ardi lari tuh horek kabeh. Bergetar bumi itu. Kemudian wal mau'izatu, al mau'izatu utawi iki iku pitutur as-sadisatu kang kaping 6. Yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala, ya bani Adam, hi anak turun Nabi Adam, ma khalaqtukum ora nyiptakake sapa ingsun ing sira kabeh li astakfiro drapun amreh akeh sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh min killatin saking sekedhik. Aku menciptakanmu umat manusia bukan untuk yang tadinya sedikit kemudian supaya banyak, bukan karena supaya bumi itu ada isinya banyak manusia, wala li astaknisa lan ora drapon amreh aring sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh min wahsyatin saking gersah, dan juga bukan untuk kesenanganku atau karena aku resah sepi kemudian aku ramaikan makanya aku ciptakan umat manusia, bukan karena itu. Wala li asta'ina lan ora drapun amreh pitulung ingsun bikum kelawan sira kabeh ala amrin ing atase perkara ajaz tukang apes sapa ingsun anhu saking ma, dan juga bukan untuk menutupi kekuranganku atau ketidakmampuanku, bukan untuk menolong atau menutup ketidakmampuanku, bukan. Aku ciptakan dirimu umat manusia bukan karena untuk menutupi kekuranganku. Wala li jalbi manfaatin lan ora krono narik ing manfaat, bukan juga untuk aku manfaatkan, dan juga bukan untuk supaya ada manfaat pada diriku. Karena yang namanya umat manusia pengen gimana pun bentuknya, pengen ada ataupun tidak, Allah tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Allah tidak ngefek apapun pada zatnya Allah, ada kita ataupun tidak, kita maksiat ataupun ibadah, Allah tidak akan berubah, tidak akan ngefek ke zatnya Allah. Wala lidaf'i madarratin lan ora krono nolak ing kemelaratan, dan juga bukan untuk menolak sebuah permasalahan. Bal khalaqtukum, lainnya alasannya kenapa umat manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bal khalaqtukum, balik nyiptaake sapa ingsun ing sira kabeh tujuannya lita'buduni drapon nyembah sapa sira kabeh ing ingsun. Tawilan ing dalem mangsa kang suwe. Makanya dawuhnya Allah Ta'ala di Quran itu kan, bahwa Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah, sesuai dengan hadits qudsi ini, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita ini tujuannya lita'buduni tawilat, supaya untuk beribadah, menyembah kepadaku di masa yang begitu lama. Watashkuruni, bukan hanya lita'buduni tawilan, tapi watashkuruni lan drapon syukuran sapa sira kabeh ing ingsun kathiron kelawan akeh.
supaya kamu juga bersyukur kepadaku. Wa tusabbihuni lan drapun nyuciake sapa sira kabeh ing ingsun bukratan ing dalam esuk wa asilan lan sore, supaya kamu juga menyucikanku, bertasbih kepadaku siang dan malam, pagi dan sore. Jadi ini esensi kenapa Allah Ta'ala menciptakan umat manusia, yaitu 3 perkara ini. Lita'buduni, supaya kita beribadah, wa tashkuruni, supaya kita bersyukur kepada Allah, kemudian wa tusabbihuni, supaya kita bertasbih atau mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam atau pagi dan sore. Intinya setiap waktu. Jadi bukrotan wa asilan itu hanya istilah saja, pengistilahan dari setiap waktu. Ya bena Adam, hai anak turunnya Nabi Adam, lau anna awwalakum, lau anna awwalakum, lamun sak temene wong awal-awal sira kabeh, wa akhirakum lan wong akhir-akhir sira kabeh, wa jinnakum lan jin sira kabeh, wa insakum lan manusa sira kabeh, wa saghirakum lan wong cilik sira kabeh, wa kabirakum lan wong gedhe sira kabeh, wa hurrakum lan wong merdeka sira kabeh, wa abdakum lan kawula sira kabeh, iku ijtama'u padha kumpul sapa awalukum wa akhirakum ila akhirih, awalukum wa akhirukum ila akhirih, sampai wa abdakum tadi, ala ta'ati ing atase taat ing ingsun, ala ta'ati ing atase taat ing ingsun, mazada mongko ora nambahi apa zalika mengkono-mengkono ijtima' fi mulki ing dalam kraton ingsun, mithqala dzarratin ing sak bobote semut budak, ing sak bobote semut budak. Semut budak itu adalah semut hitam yang kecil yang luar biasa itu. Itu apa namanya, dawuhnya Allah yang ini untuk memperkuat dawuhnya Allah bahwa ma khalaqtukum li astaktsira ila akhirih, tadi dikuatkan oleh Allah bahwa seandainya umat manusia dari awal diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, semua jin, manusia, orang yang dewasa, kecil, besar, tuan dan budaknya dikumpulkan semua umat manusia. So, ketika semua dikumpulkan, itu tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, ketika kita beribadah ataupun ketika kita bermaksiat, kita menghina Allah, kita memuliakan Allah, itu tidak ngefek ke kemuliaannya Allah sedikit pun. Faham? Terus kemudian ada orang, misalkan ada orang, kita melihat orang menghina Allah Ta'ala, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah bela, bunuh? Enggak usah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lawang dia mau menghina bagaimanapun, Allah tidak akan berubah kemuliaannya, Allah akan terus berada di puncak kemuliaan. Paham nggak? Jadi Allah itu ketika ada orang yang menghina, itu tidak ngefek ke zatnya Allah Ta'ala. Allah tetap mulia. Justru manusia yang menghinanya akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan nanti juga dibalas, biarkan saja. Paham ya? Kita bela, oke bela. Tapi jangan sampai menurunkan derajat umatnya baginda Nabi. Jangan sampai pada akhirnya terlihat bahwa umatnya Allah Ta'ala ini adalah umat yang murahan. Paham? Karena terbukti sekarang itu. Terbukti sangat luar biasa. Di luar sana itu banyak sekali tragedi atau fenomena Islamofobia. Tahu Islamofobia? Jadi ada banyak orang yang fobia terhadap orang-orang Islam. Jadi ketika melihat orang Islam itu, hawanya pengen dibom terus. Kalau ada orang pakai sarung, pakai peci, atau pakai jubah, itu hawanya di tasnya bawa bom. Itu kalau di luar. Makanya di Jakarta itu, ini saya kasih tahu, di Jakarta itu ada beberapa mall yang besar itu melarang pengunjungnya menggunakan pakaian Islami.
Bukan hanya Islami sih, tapi semua atribut agama itu dilarang. Pada intinya ya, intinya pengen melarang Islam gue. Karena orang Islam itu kan kalau sudah cinta terhadap sarungnya, wis mau sampai kapanpun dipakai. Begitupun santri, santri kan begitu. Peci kalau udah cinta sama peci, pencinya sampai merah pun tetap dipakai. Iya nggak? Coba berapa banyak abang-abang yang pecinya pinggirnya oranye itu? Oh, semua dari Mbak Puji. Coba aja. Bajunya sampai warnanya yang tadinya hitam jadi abu-abu. Paham nggak? Ya kan banyak orang-orang seperti itu. Sarungnya yang tadinya tulisannya Atlas berubah jadi BHS, enggak kan? Kalau itu nggak mungkin. Yang ada BHS berubah jadi Atlas. Yang tadinya sarungnya gajah duduk berubah jadi boneka gajah, kan bisa? Ya, makanya saking warnanya berubah. Lah ini banyak sekali orang yang Islamfobia, sehingga kita ini harus menghindari perkara-perkara yang bisa membuat Islam itu terlihat buruk di mata manusia lainnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak menarik di mata orang di luar Islam. Kita harus melakukan sesuatu yang menarik, kira-kira mereka tertarik terhadap Islam. Kalau misalkan orang Islamnya ngebom semua, kan ya nggak ada yang tertarik dengan orang Islam. Makanya Islam itu mudah kok, Islam itu indah kok. Nggak seperti apa yang diperlihatkan di TV, di tayangan-tayangan video, enggak. Islam itu indah dan mudah. Yang mempersulit biasanya justru kitanya sendiri, karena ego diri kita sendiri. Nah itu. Jadi jangan dikira kita maksiat ataupun kita ibadah itu akan berimbas kepada zatnya Allah. Enggak. Allah tetap akan di puncak kemuliaannya. Allah akan senantiasa agung, walaupun tidak ada yang mengagungkannya sedikit pun atau satu pun. Allah akan terus mulia walaupun tidak ada yang memuliakannya satupun dari umat manusia. Itu harus kita yakini betul. Mau kita memuliakan ataupun tidak, Allah akan terus mulia. Justru kalau kita tidak memuliakan Allah, yang hina itu kita. Itu konsep ketuhanan itu model-model seperti itu. Khususnya pada Allah Ta'ala. Waman utawi sapa wong iku jahada nemen-nemeni sapa nemen-nemeni ibadah sapa man, gitu aja. Iku jahada nemen-nemeni ibadah sapa man. Fa inna ma yujahidu. Monggo angin pestine nemen-nemeni ibadah sapa man. Li nafsihi krono. Bisa dua ini, bisa krono awak dhewe man atau manfaat maring awak dhewe man. Ini doanya Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu berusaha mati-matian untuk terus beribadah, menyembah kepada Allah, terus melakukan kebaikan-kebaikan, maka manfaatnya itu untuk Allah atau untuk kita? Tapi untuk kita. Kemanfaatannya itu ketika kita beribadah kepada Allah, terus melakukan mujahadah, sholat malam, puasa, zikiran, ngaji, itu semuanya manfaat itu akan masuk kepada diri kita, bukan kepada Allah. Makanya pada hakikatnya ketika kita ini memuji kepada Allah, melantunkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada baginda Nabi, itu apakah manfaatnya untuk baginda Nabi? Apakah manfaatnya untuk Allah Ta'ala? Enggak. Tapi justru kemanfaatannya itu untuk diri kita yang melantunkannya, untuk diri kita yang mengucapkannya, untuk diri kita yang bersolawat kepada baginda Nabi. Makanya daunnya Allah Ta'ala itu, barang siapa yang terus menerus atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka kemanfaatannya itu akan masuk kepada dirinya. Kemanfaatannya itu untuk dirinya, untuk diri kita, bukan untuk Allah Ta'ala dan baginda Nabi, bukan. Innallaha satamana Gusti Allah la ghaniyun iku la ghaniyun yaktine kang sumugih anil alamina saking wong alam kabeh.
bahwa Allah Ta'ala itu sebetulnya tidak butuh kepada alam, kepada umat manusia, kepada makhluknya, nggak butuh sedikit pun. Allah akan senantiasa sempurna walaupun tidak ada kita. Kama tu'zi, ini sebelumnya aslinya ada itu, ada ya bena Adam. Ya bena Adam, hai anak turunan Nabi Adam. Sebelumnya kama tu'zi yu'dzabik itu. Ya bena Adam, hai anak turunan Nabi Adam. Kama tu'zi, kaya olehe ngelarani sapa sira. Yu'dza bakal den larani sapa bika sira. Wa kama ta'malulan kaya olehe agawe sapa sira yu'malu den gawe sapa bika sira. Sebagaimana kamu menyakiti, maka kamu akan disakiti sama halnya seperti kamu menyakitinya. Sebagaimana kamu beramal baik, maka itulah yang akan diberlakukan kepadamu. Ketika kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka jangan menyakiti. Ketika kita tidak ingin dizolimi, maka kita nggak boleh untuk menzolimi. Wa kama ta'malu yu'malu bika. Kalau kita ini ingin dibaiki oleh orang lain, ditemani oleh orang lain, maka kita harus menemani. Kita harus berbaik, amalnya harus baik terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan kita ini pengen dimuliakan, ya harus memuliakan. Kalau kita ingin dihormati, harus menghormati. Ini dawanya Allah. Jadi apa yang berlaku pada diri kita, yaitu adalah imbas dari perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, maka yang kita dapatkan juga baik. Kalau perilaku kita buruk, maka kita yang kita dapatkan adalah keburukan. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur, as-sabi'atu kang kaping 7. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya bena Adam ing dawuh ya bena Adam. Ya anak turunan Nabi Adam. Ya abidad dinari, langsung ini. Sorry Allah dawuhnya. Wahai penyembah harta. Ini kepada kita ini, Allah dawuh kepada kita. Ya abidad dinari. Hei kawulane dinar. Wad darahim lan pira-pira dirham. Wahai orang-orang penyembah harta, baik dinar ataupun dirham, ini saat teman ingsun iku kholaqtuhuma nyiptaake sapa ingsun ing dirham wa dinar wa darahim lakum krana sira kabeh litakulu drapon mangan sapa sira kabeh bihima kelawan dinar wa darahim dirujuk aja ini rizki ingsun. Aku menciptakan dinar dan dirham. Aku menciptakan harta itu supaya kamu bisa makan darinya. Watal basulan podo nganggo sapa sira. Bihima kelawan dinar wa darahim. Siabi ing klambi ingsun, supaya kamu juga bisa berpakaian dengan apa yang aku ciptakan, yakni harta. Jadi kemanfaatannya itu yang Allah ciptakan dinar dan dirham itu untuk diri kita semua, untuk kita makan, untuk kita membeli pakaian. Watu sabbihuni lan podo nyuciake sapa sira kabeh ing ingsun. Watu qaddisuni tegese podo nyuciake sapa sira kabeh ing ingsun. Maka muliakanlah aku, maka sucikanlah aku, dawuhnya Allah. Summa ta'khuduna mongko nuli podo ngalap kabeh mongko podo ngalap sapa sira kabeh, gitu aja, belum ada fa'ilnya soalnya. Kitab ing kitab ingsun wa taj'alunahu lan podo ndadekake sapa sira kabeh ing kitabi wara'akum ing dalem mburine sira kabeh. Ini yang terjadi pada saat ini. Allah Ta'ala menciptakan dinar untuk kita pakai, untuk kita gunakan membeli makanan. Allah menciptakan dinar dan dirham atau harta itu untuk manfaat bagi diri kita. Tapi kok justru Allah Ta'ala punya kalam, punya Al-Quran, malah justru kita tidak menghadap kepadanya. Kita malah menghadap fokusnya kepada harta, boro-boro fokus terhadap Al-Quran atau mengamalkan amal-amal Al-Quran.
Wa ta'khuduna lan padha ngalap sapa sira kabeh ad-dinar ing dinar wad darahim lan ing pira-pira dirham. Wa taj'alunaha lan dadiake sapa sira kabeh ing dinar wad darahim fauqa ru'usikum. Ini fauqa ru'usikum ing dalem sak dhuwure pira-pira sirah sira kabeh. Ing dalem sak dhuwure pira-pira sirah sira kabeh. Dan justru menjadikan dinar dan dirham itu di atas segalanya. Di atas kepala kamu kita bawa dinar dan dirham, harta selalu menjadi titik kemuliaan. Justru Al-Quran kita letakkan di belakang kita, tidak kita hiraukan sama sekali. Dawuhnya Allah Ta'ala, wa rafa'tum lan dhuwurake sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh, wa khafattum lan padha nyendakake memendekkan nyendakake sapa sira kabeh buyuti ing pira-pira omah ingsun. Lah ini terjadi zaman sekarang ini. Rumah-rumah kita bangun semegah mungkin, setinggi mungkin, tapi masjid yang berada di samping rumah kita tinggalkan lebih pendek daripada rumah kita. Ini kan sangat miris. Nggak apa-apa rumah itu bagus, asalkan masjid di samping rumah kita itu juga bagus. Makanya saya tuh ingat, coba perhatikan para kiai, ulama-ulama itu yang luar biasa itu, rumahnya tidak lebih bagus daripada pondoknya. Coba perhatikan kiai-kiai di luar sana, kiai yang benar-benar kiai, ulama betul yang mengamalkan ilmunya, tidak ada yang rumahnya itu lebih bagus daripada pondoknya. Paling nggak sama bagusnya. Karena apa? Karena yang lebih didahulukan adalah pondoknya dulu, baru rumah pribadinya. Karena pondok itu adalah rintisan. Pondok itu adalah tempat kita ini mengamalkan ilmu kita. Tempat di mana agamanya Allah disebarkan. Tempat di mana barokah itu diturunkan, rahmat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan rumah dulu, tapi pondok dulu diperbaiki, dibagusi, baru setelah itu rumah. Kayak contoh Mbah Yai Huda itu rumahnya biasa, tidak lebih bagus daripada pondoknya. Padahal kalau misalkan ditanya hartanya seberapa, wos ngarat-arat, kaya raya. Tapi beliau rumahnya sederhana saja, tidak lebih bagus daripada pondoknya. Pondoknya bagusnya luar biasa. Nah ini hal yang harus kita tiru, model-model seperti ini. Kita harus lebih mendahulukan kemanfaatan atau kemaslahatan umat atau akhirat dibandingkan kemaslahatan dunia atau diri kita. Jadi ketika kalian itu punya pondok, ketika pulang bangun pondok, itu kalian pastikan pondoknya kalian selesaikan, kalian bagusi, setelah itu rumah. Jangan rumahnya istimewa luar biasa, rumahnya tingkat, ada liftnya misalkan Bang Adi pulang rumahnya ada liftnya, tapi pondoknya buatnya dari bambu. Kalau ada yang loncat langsung ambruk. Tuh. Karena soalnya Bang Ardinya yang loncat. Jangan seperti ini, tapi kalian bangunlah pondoknya sebaik mungkin. Setelah itu kamu buat rumah yang layak untuk diri kamu. Itu. Begitupun masjid, sama masjid pun. Jangan kita ini meremehkan masjid, menyampingkan masjid. Kita lebih mengutamakan rumah kita, jangan. Tapi utamakan kemaslahatan untuk umat. Kita utamakan untuk kemaslahatan akhirat, baru kita urusi kemaslahatan dunia. Jadi kalau kalian menjadi orang kaya itu sudah wakaf ke masjid, wakaf Al-Quran, wakaf apapun, tanah, nyumbang, sodako, pembangunan masjid, semampunya. Setelah itu baru bangun rumah. Kan banyak sekarang itu, saya itu sering sekali lihat ada rumahnya luar biasa bagusnya. Wah, luar biasa bagusnya, luasnya luar biasa. Di pojokannya ada masjid nyempil kecil, kotor, berdebu, nggak kepakai. Nah ini terbukti dawuhnya Allah Ta'ala bahwa kita ini tersibukkan untuk meninggikan rumah kita, akan tapi
masjid atau rumahnya Allah tidak kita pedulikan. Pendek saja, tidak ada yang ngurusin. Fala antum mongko ora ana utawi sira kabeh iku akhyarun pira-pira wong kang pilihan, pira-pira wong pilihan. Sehingga kamu bukanlah manusia pilihan. Wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku ahrarun pira-pira wong kang merdeka, dan kamu bukanlah orang yang merdeka. Kenapa? Karena antum utawi sira kabeh iku abidud dunya, pira-pira wong kang nyembah ing dunya. Karena kamu adalah orang yang menyembah dunia. Karena kamu adalah budak dari dunia. Sehingga yang namanya budak itu berarti belum merdeka. Katanya kita ini adalah orang yang merdeka, tapi sebetulnya pada hakikatnya kita adalah seorang budak dari dunia. Wajtima'u mithlikum, utawi kumpule padane sira kabeh iku kamithli kuburi, iku kamithlil kuburi, kaya padane pira-pira kuburan. Al mujassosati kang den hiasi apa al kubur. Yura den tingali apa zahiruha njabane kubur, malihan hale kang bagus, wa batinuha tapi den tingali apa jerone kubur, qabihan hale kang jember. Lalu kalau sudah seperti itu, Allah mengibaratkan kita ini seperti kuburan yang berjejer, yang luar biasa indah kalau dilihat dari luarnya, dibangun dengan marmer, penuh dengan bunga, wangi-wangian, penuh dengan kebagusan, penuh dengan kemewahan. Kuburannya itu dibikin dari marmer bagus luar biasa, tapi dalamnya busuk, dalamnya itu menjijikan. Itu sama dengan itu. Luarnya luar biasa mewah, tapi keislaman atau keagamaan tentang akhiratnya itu hancur. Sehingga kita terlihatnya seperti orang yang merdeka, tapi pada hakikatnya kita adalah seorang budak dari dunia. Wa kadzalan kelawan koyo iki kubur, tuslihuna bagusi sapa sira kabeh linnasi maring para menungso. Wa tuhibbuna lan demenake sapa sira kabeh ilaihim maring nas bi alsinatikum kelawan pira-pira lisan sira kabeh alhulwati kang manis, wa af'alikum lan kelawan pira-pira penggawe sira kabeh aljamilati kang bagus, wa tubaiduna lan padha nyembah lan padha ngedohake sapa sira kabeh biqulubikum kelawan pira-pira ati sira kabeh alqasiyati kang atos apa kulub, wa ahwalikum lan kelawan pira-pira tingkah sira kabeh alkhabithati kang jember. Ya bena Adam, he anak turune Nabi Adam, akhlis murnikno sapa sira amalaka ing amal sira, ikhlaslah dalam beramal, pasrahlah kepada Allah, was'alni lan nyuwuna sapa sira kabeh ing ingsun, dan mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang, jangan minta kepada makhluk, tapi yang pertama mintalah kepada Allah. Fa inni krono sak temene ingsun iku u'tika bakal maringi sapa ingsun ing sira aksaro ing barang kang luwih akeh mimma tinimbang saking barang yatlubu kang nyuprih ing ma sapa as-sailuna pira-pira wong kang njaluk. Mintalah kepadaku karena aku akan memberikan sesuatu yang lebih banyak dibandingkan pemberian dari orang lain. Ini dawuhnya Allah Ta'ala. Makanya kita ini ketika mendapatkan masalah atau butuh terhadap sesuatu, maka minta pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah karena Allah akan memberikan semuanya. Apa yang kita inginkan semuanya Allah akan berikan. Walaupun seperti tadi yang saya jelaskan, yang Allah berikan adalah yang terbaik dan lebih banyak dibandingkan apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap bahwa itu adalah baik. Karena pada hakikatnya apa yang kita anggap baik belum tentu itu merupakan hakikatnya terbaik untuk diri kita. Jadi yakinlah saja. Apalagi kita ini santri itu sudah dijamin semuanya oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya santri, makanya Allah Ta'ala dawuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dawuhnya Allah Ta'ala, semua dari makhluk itu semuanya akan dikasih rizki, akan nggak mungkin kelaparan. Ada suatu cerita, seorang ulama itu pengen membuktikan maha memberi rizkinya Allah Ta'ala.
Jadi ada yang tanya, kalau misalkan kita nggak ikhtiar, apakah Allah akan terus memberikan rizki? Nah ini ada yang membuktikan ulama itu. Karena pada hakikatnya, walaupun kita diam saja, tidak ngapa-ngapain, kita diam saja ini, nggak ngapa-ngapain, Allah tetap akan memberi rizki. Akhirnya dibuktikan oleh seorang ulama itu. Ada yang membuktikan bahwa beliau itu mencoba masuk ke dalam hutan. Ini ceritanya real, cuma saya lupa kitabnya apa. Tapi ada ceritanya di kitab. Beliau itu masuk ke dalam hutan, ingin membuktikan dakwah itu, bahwa Allah Ta'ala akan memberi rizki kepada kita walaupun kita diam saja. Selama kita ini merupakan makhluknya Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kita. Masuk ke dalam hutan, bukan hanya di dalam hutan, tapi masuk ke dalam gua. Gua gelap sendirian, gak ngapa-ngapain. Setelah hari pertama nggak ada orang mendekat sama sekali. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketiga, akhirnya ada seorang pengembara nggak tahu dari mana masuk ke gua tersebut. Dengan takdir Allah, masuk ke gua tersebut, bertemu dengan orang yang sedang melakukan sosial eksperimen tadi. Tahu sosial eksperimen kamu? Sosial eksperimen kalau di YouTube itu biasanya apa? Biasanya kalau misalkan di jalan naruh uang 100 tuh, dikasih tali tuh. Nah, kalau ada orang lewat ngambil ditarik talinya. Itu sama, ini sosial eksperimennya nih hubungannya langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi yang dijadikan eksperimen itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ulama atau waris bebas karena memang kekasihnya Allah. Akhirnya ada orang masuk, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mampir ke gua tersebut. Di tengah-tengah perjalanannya masuk, nggak nyangka ada orang, satu orang lagi diem aja nggak ngapa-ngapain sudah 3 hari. Ditanya udah makan belum? Belum, karena memang lagi sedang eksperimen. Akhirnya si pengembara tadi ngeluarin makanan, ditawarkanlah ke dia, nggak mau, ditolak sama dia karena lagi eksperimen tadi. Apakah coba saya tolak, tetap nggak. Sudah lama menunggu, akhirnya ditawari lagi, nolak lagi, sampai akhirnya agak maksa, ditolak lagi, sampai akhirnya saking gemesnya mulutnya si orang yang lagi eksperimen tadi itu ditarik sama orang tadi, dipaksa untuk mangap, lalu dimasukkan makan. Setelah itu baru orang yang lagi eksperimen tadi tertawa, oh ternyata memang benar, Allah Ta'ala itu akan terus memberikan rezeki kepada kita walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Jadi real langsung, paham nggak? Jadi begitu tuh jangan ditiru gitu lah. Paham nggak? Kalau Bang Ardi bahaya niru nih ya. Masuk ning hutan, dewekan, keluar tinggal tulang, kan bahaya. Ya. Karena model seperti itu tergantung hambanya. Kalau kita ini memang orang-orang yang ibadahnya lemah, keyakinan tentang rizkinya Allah juga tipis, keyakinannya juga lemah, ya wis bakal diumbar Gusti Allah paling. Pol-pol keluar wis tinggal angin sama tulang aja badannya itu. Makanya ini betul-betul meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha pemberi rizki, bentuknya bagaimanapun diri kita. Terus kemudian walaupun diri kita ini nggak ngapa-ngapain, apalagi kita ini orang yang sedang begitu dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalian itu ada di pondok, kalian itu ngaji, selama kalian ngaji, selama kalian ada di pondok Nadwatul Falah ini, kalian itu statusnya orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang mau untuk melestarikan agamanya Allah, orang-orang yang menginginkan supaya kemanfaatan Islam masuk ke dalam hati kalian, sehingga Allah begitu cinta kepada kita. Makanya aneh sekali ketika ada di antara kalian yang kabur, dicintai oleh Allah malah kabur. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Kalian itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, rizkinya diberi luar biasa banyak dibandingkan teman-teman kalian yang di luar sana. Lah kok malah kabur, malah pergi? Itu ya sangat mengecewakan, sangat aneh sekali.
Makanya kalian yang betah di sini. Kalian yakini bahwa status kalian adalah orang yang begitu dicintai oleh Allah selagi kalian itu mau ngaji, mau belajar, rajin ngaji, rajin belajar. Maka yakinilah itu semua. Al-maqalah ats-tsaminah, yaqulullah ta'ala ya bani adama ma khalaqtukum abatsan wa ma khalaqtukum sudan. Intaha. Wallahu bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.